Ya, saya sudah data, ada beberapa PLTA, mikrohidro juga, yang kemudian sedang kita dalami kontribusinya seberapa besar ya, karena memang ada kegiatan yang kemudian melakukan perubahan bentang alamnya. Jadi semuanya sedang kita dalami, tapi kan kita belum bisa ke lapangan, sehingga hari Senin besok kami akan mulai memanggil pimpinan perusahaan untuk menghadirkan bukti-bukti untuk kami verifikasi sebagai data awal. Kami sambil menyiapkan data-data saintifik, kajian semua analisis. Saya sudah perintahkan Deputi Tata Lingkungan untuk mengkontak teman-teman universitas yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh untuk segera melakukan kajian. Karena kita sudah ada PKS ya, bersama dengan para universitas untuk men-backup menteri pada saat kejadian seperti ini. Jadi berdasarkan kajian teman-teman universitas nanti akan melengkapi ini. Kemudian dari sisi persoalan lingkungan seperti apa. Kemudian kami juga sudah menyiapkan langkah-langkah hukum terkait dengan kondisi ini. Tentu semuanya harus dimulihkan, tetapi sebagaimana arahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, semua sumber daya nasional diminta untuk segera menuntaskan penanganan banjir ini. Jadi langkah-langkah itu lebih awal, tapi kami tentu tidak boleh menunggu terlalu lama. Sambil itu dilakukan oleh teman-teman, kami dari sisi lingkungan harus kemudian mengkalibrasi persetujuan lingkungan yang hari ini ternyata tidak mampu menjawab kalibrasi dari alam dengan adanya siklon tropis lainnya tadi. Pak, yang ya. Soal persetujuan lingkungan itu informasi awal itu siapa yang mengeluarkan, Pak? Jadi persetujuan lingkungan ada yang masih di kabupaten kota, ada yang di provinsi, ada yang di kita. Jadi kita sedang lakukan evaluasi total. Kalau memang karena kan sebagai sampaikan, ini kejadian kan di luar proyeksi kita ya, adanya perubahan iklim ini memang memporak-porandakan analisa dari cuaca kita, sehingga begitu ini muncul ya baru diprediksi dalam waktu yang tidak lama gitu ya, dekat-dekat baru ketahuan, sehingga antisipasinya memang kedepannya harus ada adaptasi yang harus diutamakan. Jadi tadi untuk persoalan lingkungan kita akan analisa kembali. Kita akan scale up berdasarkan kalibrasi yang hari ini disampaikan oleh alam. Kalau dia nggak mampu ya kita akan hentikan persoalan lingkungannya dan kita merekomendasikan kepada Menteri Teknis untuk kemudian merubah kegiatan yang lain yang ramah terkait dengan alam. Jadi gitu ya. Pak, PT Aginfos itu termasuk yang dari ya, semuanya sedang kita kaji. Ada termasuk ya tadi saya sudah katakan ada tambang emas ya, ada kegiatan yang lain. Tadi sudah kita ya. Oke ya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak. Dari KLH sendiri itu melihatnya gimana Pak? Kan ada kritis soal daya dukung daya tampung lingkungan di sana yang sudah tidak mumpuni Pak. Ya, jadi siklon tropis Senya ini memang belum pernah masuk di tempat kita, sehingga hujannya cukup sangat tinggi. Saya rasa di atas 330 mm ya jumlahnya dalam 2 hari 24 25, sehingga kemudian landscape-nya kita ternyata jauh dari kapasitas untuk itu. Mungkin dulu kita melihatnya curah hujan yang tidak terlalu besar. Nah sekarang curah hujan yang cukup besar ini ternyata tidak mampu kita tangani pada 3 provinsi. Jadi ini sedang kita kaji untuk Sumatera Utara, kemudian Aceh dan Sumatera Barat. Yang terbanyak korbannya adalah Sumatera Utara di das Batang Toru. Nah Batang Toru ini memang dasnya ya, jadi kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ini ada di sisi lereng lembahnya, kemudian dia curam gini, sehingga sementara di curamnya itu ada aktivitas. Saya mencatat ada 8 entitas di sana, mulai dari pengusaha hutan tanaman industri, kemudian pengusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada 8 yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Jadi kami sedang mendalami dan saya sudah minta Deputi Gakom untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur. Jadi hari Senin akan segera dipanggil semua unit-unit yang berdasarkan kajian citra satelit, kan kita sudah ini nih bisa melihat semuanya bisa ya dari citra satelit, sehingga kita secara logis bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan kondisi itu pada saat hujan deras. Kemudian ini akan kita panggil
Kemudian kita mintai mereka menjelaskan semua persoalannya, termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian supaya bisa membuktikan ini kayu itu dari mana asalnya. Sehingga sekian sebelum kejadian citra itu harus dibawa ke kita untuk kita rumuskan. Kemudian kami akan mengevaluasi total semua persetujuan lingkungan yang ada di Das Batang Toru tadi. Jadi bentuknya seperti ini ya, luasnya sekitar 340-an ribu, tetapi semua hujan ngumpul di tengah. Dan ini beda dengan yang Sibulga ya sebelahnya, itu beda das. Jadi yang das ini yang agak krusial, yang kemudian berdampak korban jiwa yang cukup besar. Jadi ini kita sedang analisa, kemudian kita juga akan mereview semua persetujuan di situ. Jadi kita akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan. Artinya semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya. Kalau tidak di atas itu, kami akan segera merevisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan. Kami juga berdasarkan hasil verifikasi awal, seandainya hari Minggu sudah dapat data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apakah penghentian kegiatan dan seterusnya, karena ini memang sudah terjadi bencana. Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab ya terkait dengan bencana ini. Bukan berarti kita tidak sedang berbelasungkawa, kita sangat berduka. Kita termasuk kami sangat menyesal tidak mampu memberitahu hal ini lebih lanjut kepada pemerintah daerah sehingga menimbulkan korban jiwa. Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi akibat perubahan iklim ini. Kalau tidak ada perubahan iklim mungkin ini nggak akan terjadi. Tetapi kita tidak pernah membayangkan bagaimana siklon itu bisa sampai ke kita. Ini kan di luar dugaan dan kemampuan landscape kita, sehingga menimbulkan banyak bencana yang hari ini Bapak Presiden sendiri langsung melakukan kunjungan ke lapangan. Saya insya Allah hari Kamis segera menyusul untuk melihat detail kasusnya, karena tugasnya Menteri Lingkungan Hidup tentu pertama mengupayakan langkah-langkah adaptasi yang sesuai dengan lingkungan, kemudian melakukan langkah-langkah mitigasi dan menjamin atau mengupayakan kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Kita juga bayangkan mulai dari Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, kemudian ada sedikit Tapanuli Selatan, kemudian ada Sibulga, yang ada di di Sumatera Utara, pembangunan ekonomi yang demikian sedang pesatnya dihancur leburkan. Jadi angka ini kan terkompensasi ya atas ketidakhati-hatian kita, termasuk ya saya sendirilah untuk lingkungan hidup tidak bisa mengcapture semua permasalahan di tanah air ini, sehingga tentu ini menjadi pelajaran besar kita untuk tidak boleh terulang kembali. Sehingga kita harus mengambil langkah-langkah yang benar-benar harus memang mampu menjamin kejadian ini tidak terulang kembali, karena ini landscape-nya unik gitu. Kalau kita nggak tangani sekarang, kapanpun pada saat hujan deras itu akan muncul lagi. Sehingga kita harus lakukan langkah-langkah dengan detail terkait dengan kapasitas daya dukung daya tampung yang sudah disampaikan itu, kemudian kita manifestasikan di dalam bentuk persetujuan lingkungan. Jadi itu langkah-langkah yang diambil LH untuk 3 provinsi tersebut. Ini pasukan kami sedang di lapangan. Kebetulan waktu itu kejadian teman-teman sedang melakukan pengelolaan sampah untuk penanganan Adipura. Ini baru sebagian yang bisa keluar, sebagian masih ketahan. Tapi alhamdulillah semua bisa terkomunikasi. Kemarin hampir 3 hari kami nggak tahu di mana tapi sekarang sudah bisa diteleponan. Sebagian sudah kita tarik keluar dengan bantu teman-teman satgas yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Aceh maupun di Sumatera Barat. Jadi gitu ya.